Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Benarkah mantan Wapres kita Yusuf Kala membayar Roy Suryo 5 miliar rupiah untuk menuduh ijazah Jokowi palsu? Benarkah pakar hukum Refli Harun melakukan hubungan intim dengan Dr. Tifa? Dua kabar mengejutkan ini sekarang dibicarakan banyak orang. Dengan sangat cepat berita ini menyebar tanpa dicegah. Pertanyaannya, benar nggak atau seberapa benar nggak itu? Saya termasuk orang yang meragukan. Saya bahas saja langsung ya. Pertama soal Yusuf Kala. Saya bukan pendukung Yusuf Kala. Dia ini mungkin sebenarnya bahkan sebal dengan saya karena saya pernah menyebut dia sebagai rasis. Saya menganggap dia sebagai tokoh anti Jokowi. Tapi untuk berita yang satu ini, saya tidak percaya bahwa dia memberikan 5 miliar rupiah kepada Roy. Masalahnya, beritanya mengandung banyak cacat. Informasi itu termuat dalam sebuah video yang menampilkan Rismon Sianipar, seolah mengatakan JK adalah dalang di balik tuduhan ijazah Jokowi palsu. JK, kata Rismon, memberikan 5 miliar rupiah kepada Roy dan Tifa. Rismon juga mengakui dia menyaksikan langsung pemberian uang tersebut. Saya meragukannya, karena pertama-tama ada yang aneh dengan video itu. Rismon memang terlihat bicara, tapi kalau diamati lebih dekat, saya langsung melihat bahwa itu adalah rekayasa. Kalau dibaca gerak bibirnya, terlihat bahwa dia tidak sedang melontarkan tuduhan apapun kepada Roy. Dalam video itu juga terdengar suara Rismon, tapi saya duga itu adalah suara yang dimanipulasi oleh teknologi AI. Jadi, si pembuat video mungkin sekali sudah punya template suara Rismon. Kemudian dengan menggunakan template itu, dia merekayasa seolah-olah Rismon berkata bahwa dia menyaksikan adanya pemberian uang 5 miliar rupiah dari JK kepada Roy. Di era AI sekarang ini, kebohongan semacam itu memang sangat bisa diproduksi dengan relatif mudah. Yang juga membuat saya tidak percaya adalah logika ceritanya. Saya rasa terlalu gegabah kalau JK sampai memberikan uang tunai 5 miliar rupiah kepada Roy dan Tifa dengan disaksikan Rismon. Praktek-praktek pengaliran uang semacam ini hampir tidak mungkin dilakukan secara langsung oleh orang sekaliber JK. Kalaupun itu dilakukan, yang menyerahkan uang tunai tersebut hampir pasti orangnya JK, bukan JK sendiri. Begitu pula dengan pernyataan Rismon, kalau benar JK berada di belakang Roy, itu adalah berita besar. Kok kesannya Rismon menyampaikan berita sepenting itu dalam pertemuan tidak formal, seperti dia sedang dicegat wartawan. Kalau memang benar, Rismon seharusnya menyampaikannya dalam sebuah acara yang lebih formal, lebih resmi, bukan cuma seperti selewatan saja. Dan yang terakhir, informasi yang diberikan Rismon kok hanya sepenggal. Dia hanya bilang bahwa JK memberi uang 5 miliar rupiah, tapi dia tidak menjelaskan kapan, di mana pemberian itu dilakukan. Karena itu semua, saya merasa hampir pasti bahwa video Rismon menuduh JK ini bohong. Setelah soal JK, sekarang saya akan komentari tuduhan skandal Refli dan Dr. Tifa. Tuduhan itu pertama kali dilontarkan oleh Farhad Abbas dalam sebuah konferensi pers. Menurut Farhad, pihaknya kini tengah menelusuri adanya dugaan hubungan emosional dan seksual yang melibatkan pengacara berinisial RH dengan Dr. Tifa. Menurutnya, dugaan tersebut juga menyangkut aspek moral dan dugaan pengkhianatan dalam rumah tangga. Mereka diduga berada dalam satu kamar hotel dan juga di tempat karaoke yang sama, ujar Farhad. Farhad memperingatkan Refli agar tidak lagi menyerang Jokowi. Kalau tidak, cerita ini akan dibongkar. Farhad memang tidak menyebut nama Refli, tapi nggak butuh kecerdasan luar biasa untuk bisa menafsirkan bahwa RH adalah Refli Harun. Tapi perlukah kita percaya dengan skandal ini? Sejauh ini sikap saya barangkali 50-50. Bahwa Farhad secara berani mengangkat cerita ini di depan publik secara terbuka menunjukkan bahwa dia tampaknya punya informasi yang dia yakini kebenarannya. Artinya dia berani mengambil risiko. Dengan begitu kayaknya dia punya bukti yang bisa dia gunakan kalau dia sampai dituduh atau dilaporkan polisi baik oleh Refli atau Tifa. Pertanyaannya, bukti apa yang sebenarnya dia miliki? Benarkah Farhad memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Refli dan Tifa berdua dalam satu kamar? Kalau memang dia punya bukti, kenapa dia tidak tunjukkan saja bukti-bukti tersebut di depan publik? Farhad tidak perlu menampilkan bukti fisik bahwa Refli dan Tifa check-in di hotel mana. Tapi dia seharusnya punya bukti-bukti yang merupakan indikasi bahwa kejadian tidur bersama itu memang pernah terjadi.
Ini jadi penting karena dengan melontarkan tuduhan itu, Farhad sebenarnya sedang merusak reputasi Refli dan Dr. Tifa. Karena itu, perusakan reputasi ini seharusnya dilakukan dengan basis bukti empiris yang kuat. Kalau tidak, ya seperti saya katakan tadi, kita hanya bisa mempercayainya pada tingkat 50% atau barangkali lebih rendah. Di sisi lain, saya sebenarnya tidak sedang berusaha mengetahui apakah Refli dan Tifa memang tidur bersama. Yang ingin saya katakan di sini, gejala kekaburan informasi adalah sebuah fenomena yang sangat lazim terjadi di dunia saat ini. Dan ini membahayakan demokrasi. Dalam ilmu yang saya pelajari, ilmu komunikasi, gejala ini disebut sebagai outrage industrial complex. Sederhananya ini adalah ekosistem yang memproduksi kemarahan sebagai komoditas. Tidak penting apakah informasi yang disebarkan itu benar atau tidak, faktual atau tidak. Yang terpenting berita itu seru, memancing emosi, dan bisa dibicarakan. Bukan sekedar emosi spontan, tapi dirancang, diperkuat, disebarkan, dan bahkan dimonetisasi alias diduitin. Dalam ekosistem ini, kemarahan adalah traffic dan sensasi adalah engagement. Kisah JK menyangkut isu penyuapan, kisah Refli menyangkut isu seksual. Keduanya adalah isu yang lazim digunakan dalam industri yang memproduksi kemarahan ini. Ada setidaknya 3 alasan utama mengapa soal penyuapan atau korupsi dan seks menjadi langganan industri kemarahan. Pertama, kasus-kasus itu mudah dipahami. Anda tidak perlu jadi ahli politik atau hukum untuk memahami gosip penyuapan dan seksual. Semua orang langsung ngeh. Ini membuatnya sangat mudah viral lintas kelas sosial. Kedua, kasus-kasus ini juga menyentuh rasa jijik, rasa penasaran, moralitas, atau bahkan fantasi. Ketiga, kasus-kasus ini bisa menghancurkan tanpa perlu debat. Kalau Anda menyerang argumen seseorang, Anda harus pintar dan punya data. Sebaliknya, kalau Anda menyerang kehidupan pribadi orang, Anda cukup punya satu rumor untuk menghabisi karakter lawan Anda. Ini selama ini sudah berulang kali dilakukan untuk menghancurkan legitimasi Jokowi. Ada begitu banyak kebohongan dilontarkan walau untungnya tidak pernah masuk ke isu seksual. Sekarang seolah harusnya berbalik arah. Bagaimanapun saya merasa para pendukung Jokowi tidak perlu mengikuti gaya serupa. Para pendukung Jokowi bisa saja membenci JK, Roy, Refli, Tifa. Tapi saya rasa tetap tidak ada alasan untuk membenarkan penyebaran kabar bohong, apalagi yang menyangkut kehidupan personal mereka. Kembali ke awal, apakah saya percaya bahwa Rismon menyaksikan JK menyuap Roy Suryo dan Dr. Tifa 5 miliar rupiah? Jawaban saya, tidak. Apakah saya percaya Refli dan Dr. Tifa berselingkuh? Jawaban saya, mungkin ya, mungkin tidak. Tapi yang terpenting sekarang, marilah kita kembangkan budaya politik yang sangat menghargai etik dan moralitas. Jangan sebarkan kebohongan, jangan sebarkan fitnah. Ayo gunakan akal sehat. Hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.